Nomor 9, cangkir Lycurgus. Ini adalah cangkir Romawi dari abad ke-4 yang dapat berubah warna. Arahkan ke cahaya dan cangkir itu akan bersinar merah. Lihat dari depan dan warnanya hijau. Cangkir ini menggunakan nanoteknologi kuno. Orang Romawi mencampurkan partikel emas dan perak ke dalam kaca. Partikel-partikel ini sangat kecil sehingga anda tidak dapat melihatnya. Partikel-partikel inilah yang membuat cangkir berubah warna tergantung dari mana cahaya datang. Para ilmuwan berfikir orang Romawi mungkin melakukan ini secara tidak sengaja kerana jika ini bukan kecelakaan maka kita tidak tahu bagaimana mereka bisa melakukannya. Membuat sesuatu seperti cangkir Lycurgus hari ini membutuhkan teknologi yang serius dan kita baru saja menemukan cara melakukannya baru-baru ini. Nomor 8, kaca fleksibel Romawi. Ceritanya begini, beberapa ribu tahun yang lalu, ada seorang penemu yang menciptakan sesuatu yang luar biasa. Bukan kereta perang baru atau pedang yang lebih baik, tetapi sebuah mangkuk minum. Ya, kedengarannya membosankan sampai anda mendengar mangkuk ini terbuat dari kaca fleksibel. Jatuhkan dan alih-alih pecah berkeping-keping, mangkuk itu hanya sedikit penyok. Seolah-olah terbuat dari karet atau semacamnya. Jadi penemu ini mungkin dengan dada membusung karena bangga berjalan langsung ke Kaisar Tiberius dan berkata, "Hei, lihat mangkuk saya yang tidak bisa dihancurkan ini." Dia menjatuhkannya dan, bam, tidak ada goresan. Mangkuk itu hanya bengkok. Kemudian dia dengan santai mengeluarkan palu dan memperbaiki penyoknya. Mangkuk itu kembali bagus seperti baru. Anda akan berfikir dia akan dihujani emas untuk ini kan? Tetapi alih-alih mengadakan pesta untuk menghormatinya, Kaisar mulai berkeringat dingin. Dia berfikir, tunggu dulu, jika kaca ini masuk ke pasar, apa yang akan terjadi dengan nilai emas dan perak? Anda lihat, di kepalanya, dia membayangkan semua orang membuang mangkuk dan cangkir logam mereka untuk kaca yang tidak bisa pecah ini. Jadi apa yang dia lakukan? Dia memerintahkan agar penemu itu dibunuh. Kita masih tidak tahu apakah ini nyata atau tidak, tetapi bahkan jika memang demikian, rahasia pembuatannya hilang bersama penemunya. Nomor 7, api Yunani. Orang Romawi menemukan bahawa mencampurkan bahan kimia tertentu bersama-sama menciptakan api yang tak terhentikan. Api ini bisa terus menyala di atas air. Ya, air, benda yang seharusnya memadamkan api, justru membuat api Yunani semakin menjadi-jadi. Jadi ketika musuh mencuba menyerang kota-kota mereka melalui laut, para pelaut Romawi akan keluar dan melemparkan granat berisi api Yunani ke arah mereka. Atau terkadang mereka akan menyemprotkannya dari tabung ke kapal musuh. Pikirkan sejenak. Anda berada di atas kapal mencuba mengalahkan orang Romawi dan anda terkena api yang tidak bisa anda padamkan. Anda mencuba menyiramkan air ke atasnya tetapi itu hanya membuatnya menyala lebih terang. Itu cukup menakutkan kan? Api Yunani adalah senjata rahsia Kekaisaran Romawi Timur. Itu memberi mereka keuntungan besar dalam pertempuran laut karena tidak ada orang lain yang tahu cara membuatnya. Itulah sebabnya resep api Yunani adalah rahasia negara. Sejarawan menduga itu adalah campuran hal-hal seperti resin pinus, kapur tohor dan beberapa bahan kimia lainnya, tapi tidak ada yang tahu pasti. Ini seperti mencoba menebak bahan-bahan saus rahasia tanpa pernah mencicipinya. Tapi siapa tahu mungkin orang-orang zaman dulu memang payah dalam memadamkan api. Nomor 6, Biola Stradivarius. Ada sebuah keluarga di Italia bernama keluarga Stradivari. Dari tahun 1650 hingga 1750, mereka membuat dan menjual biola-biola yang menakjubkan ini. Apa yang membuat biola-biola ini begitu istimewa adalah kualitas suaranya yang luar biasa. Terlepas dari semua ilmu pengetahuan dan penelitian, tidak ada yang bisa menentukan dengan tepat mengapa biola-biola ini terdengar begitu menakjubkan dan kita belum mampu menciptakannya kembali. Tentu saja, keluarga Stradivari punya beberapa trik. Mereka menggunakan kayu khusus dan memiliki resep pembuatan biola yang mereka rahasiakan sebagai rahasia keluarga. Sekarang karena biola-biola ini seperti Ferrari di dunia musik, harganya sangat mahal. Kita berbicara tentang jutaan dolar untuk salah satu dari barang-barang hebat ini. Mereka telah menjadi begitu besar sehingga orang membelinya sebagai investasi, berharap nilainya akan menjadi lebih berharga dari waktu ke waktu.
Faktanya, mereka sangat berharga sehingga beberapa biola ini telah dicuri selama bertahun-tahun dan lenyap dari muka bumi. Nomor 5. Mekanisme Antikythera. Sekitar 100 tahun yang lalu, beberapa penyelam menemukan bangkai kapal kuno di dekat pulau Yunani bernama Antikythera. Jadi mereka menggali barang-barang biasa yang anda temukan di perahu tua yang basah. Ada beberapa harta karun, beberapa patung dan kemudian, bam, mereka mendapatkan jackpot dengan gumpalan perunggu dan kayu berkerak ini. Ini adalah komputer analog pertama di dunia. Ya, orang Yunani kuno memiliki versi laptop mereka sendiri, tentu saja tanpa layar dan internet. Gawai ini disebut mekanisme Antikythera dan itu seperti pisau lipat Swiss. Ia bisa memprediksi gerhana, mengelola kalender dan bahkan memberitahu anda kapan Olimpiade berikutnya akan berlangsung. Sekarang masalahnya adalah jenis rekayasa ini jauh di depan zamannya. Kita berbicara tentang jeda 1200 tahun sebelum sesuatu yang sama rumitnya muncul dalam catatan sejarah. Ini seperti menemukan smartphone yang terkubur bersama para Firaun di Mesir. Perangkat ini menunjukkan bahawa orang Yunani kuno bukan hanya filsuf dan atlet, tetapi juga insinyur yang luar biasa. Tapi siapa sebenarnya yang membuat gawai kuno ini dan bagaimana mereka berhasil melakukannya dengan teknologi pada masa itu masih menjadi pertanyaan besar. Nomor 4. Baha Damaskus. Dulu ketika para satria Eropah bertempur dalam perang salib, mereka menemukan sesuatu yang cukup mengagumkan dan sedikit menakutkan. Mereka menemukan bahawa para pejuang Islam memiliki pedang yang belum pernah dilihat sebelumnya. Pedang-pedang ini membuat baja Eropah terlihat seperti plastisin. Pedang-pedang itu begitu tajam sehingga bisa membelah sapu tangan yang melayang menjadi dua seolah-olah itu mentega. Mereka bisa membengkok pada sudut yang gila tanpa patah dan kemudian langsung kembali seperti semula tanpa kerusakan. Ditambah lagi, mereka memiliki pola menakjubkan yang terlihat seperti air mengalir. Tapi kita tidak tahu bagaimana mereka membuat logam ajaib ini. Rahasia pembuatan bahan yang luar biasa ini telah hilang di telan waktu. Para ilmuwan berfikir bahawa para pandai besi mungkin telah mencampur besi dengan sejenis tanaman untuk menciptakan baja ini, tetapi tidak ada yang tahu pasti. Nama baja Damaskus menunjuk ke Damaskus, sebuah kota yang pada dasarnya adalah Walmartnya pedang kuno karena di sanalah semua orang berbelanja pedang-pedang hebat ini. Namun baja itu bahkan tidak dibuat di sana, itu diimpor dari tempat-tempat yang jauh seperti India dan Iran. Nomor 3. Bola batu, Costa Rica. Ini adalah lebih dari 300 bola batu bundar sempurna yang hanya bersantai di hutan dan ladang Costa Rica. Beberapa di antaranya berbobot hingga 15 ton dan berdiameter lebih dari 2 meter. Itu lebih dari 6 kaki tingginya dalam satuan hamburger. Jadi siapa yang membuat kelereng batu raksasa ini? Kebudayaan di kuis kuno yang omong-omong sudah tidak ada lagi. Mengapa mereka membuatnya? Nah, itulah yang tidak kita ketahui. Ada yang mengatakan bola-bola itu menunjuk jalan ke rumah kepala suku. Yang lain berfikir mereka digunakan untuk melacak bulan atau sesuatu yang berhubungan dengan astronomi. Bola-bola ini dibuat dengan memukul batu-batu besar alami dengan batu-batu lain dan kemudian memolesnya dengan pasir. Dan batu-batu yang digunakan bahkan bukan dari daerah setempat. Mereka harus mengangkut bahan-bahan ini dari jarak bermil-mil, melewati perbukitan dan melalui hutan lebat. Lompat ke tahun 1930, dan bola-bola ini ditemukan kembali saat para pekerja sedang membuka lahan untuk perkebunan pisang. Tetapi karena tidak tahu apa yang mereka temukan, beberapa di antaranya rusak atau bahkan hancur karena orang-orang mengira mungkin ada emas di dalamnya. Nomor 2. Batu-batu di Saksai Huaman. Tempat ini adalah benteng besar yang dibangun di Peru oleh suku Inca. Batu-batu yang digunakan di benteng ini sangat besar, masing-masing berbobot 100 hingga 120 ton. Dan ini bukan sembarang batu. Batu-batu itu dipoles dan dipasang lebih rapat daripada celana jeans favorit anda setelah makan malam Thanksgiving. Pertanyaan besarnya adalah bagaimana suku Inca berhasil melakukannya tanpa alat modern yang kita miliki saat ini. Beberapa orang di luar sana melemparkan teori seperti suku Inca memiliki semacam kaca pembesar kuno untuk memanaskan batu dengan sinar matahari. Tapi sejujurnya tidak mungkin mereka memiliki kaca pembesar sebesar itu di abad ke-15. Lalu ada yang berfikir mungkin api alami yang melakukannya. Tapi serius, anda tidak akan melelehkan batu dengan api unggun kecil.
Tempat ini adalah benteng militer yang dirancang untuk melindungi kota Cusco dari penjajah. Tempat ini dibangun dengan sangat baik sehingga bahkan setelah berabad-abad dan banyak gempa bumi, Sak Syaihuaman masih berdiri kokoh. Dinding-dindingnya disusun dengan begitu sempurna sehingga anda bahkan tidak bisa menyelipkan selembar kertas di antara bebatuan. Sekarang, bagian yang menyedihkan adalah ketika orang Sepanyol muncul di Peru, mereka melihat Sak Syaihuaman sebagai tambang gratis untuk bahan bangunan. Mereka mulai membongkarnya batu demi batu untuk membangun gedung mereka sendiri di Cusco. Sungguh suatu keajaiban masih ada yang tersisa untuk dilihat. Tetapi apa yang masih ada sudah cukup untuk membuat anda takjub. Nomor 1. Piramida Giza. Daftar ini tidak akan lengkap tanpa Piramida Giza. Piramida-piramida raksasa ini telah berdiri tegak selama ribuan tahun dan kita masih mencoba mencari tahu bagaimana orang Mesir kuno berhasil menyelesaikan salah satu proyek konstruksi terbesar dalam sejarah manusia. Jadi piramida agung saja terbuat dari sekitar 2,3 juta blok batu. Masing-masing blok ini memiliki berat mulai dari beberapa ton hingga seberat rumah kecil. Dan orang Mesir kuno tidak memiliki derek, truk atau bahkan gerobak dorong. Jadi bagaimana mereka memindahkan semua batu itu dari titik A ke titik B? Para ilmuwan telah menemukan banyak sekali teori. Beberapa mengatakan mereka membangun jalan landai yang lurus ke atas. Yang lain berpikir jalan landai itu berkelok-kelok. Bahkan ada pembicaraan tentang mengapungkan batu-batu itu di Sungai Nil dengan perahu. Dan jangan kesampingkan kemungkinan adanya beberapa mesin mega kuno yang telah lama hilang. Ide yang terus muncul adalah hanya mungkin mereka melakukannya hanya dengan alat tembaga, air dan kerja keras yang luar biasa gila. Maksud saya itu bisa berhasil tetapi akan membutuhkan seluruh pasukan pekerja yang melakukannya siang dan malam selama bertahun-tahun.